Ya, di screenshot. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Benda A bermassa M. A4M. Keduanya terpisah sejauh. Benda C terletak di antara benda A maupun benda B. Berarti benda C misalnya sini benda C. Benda C. Benda C di sini misalnya. Benda C terletak di antara benda A dan B dengan massa M. Jadi MC-nya adalah M. Jika gaya gravitasi benda C sama dengan 0, maka jarak antara benda A dan C adalah benda A dengan C adalah. Jadi di sini benda C ditarik A itu F CA. Terus ya ditanyakan berapakah jarak antara A dan C. A dan C berarti tanyakan ini R A C. Saya misalkan X. R A C sama dengan X berarti R ke sini 5A berarti sini adalah 5A kurangi X. Di sini X-nya RAC. Jadi 5 RCB adalah 5A kurang X yang kita cari X-nya. Supaya ya di sini menghasilkan gaya di benda C sama dengan 0. Gaya di C harus sama dengan FCB. Ibaratnya supaya 0, yang narik kiri dengan kanan kan sama-sama kuat. Kalau sama-sama kuat berarti resultannya 0. FCA sama dengan FCB. Berarti rumusnya G MC kali MA sama dengan G MC MB per RCB kuadrat. Nah, G-nya dicoret. Massa C-nya sama M. RCA atau AC adalah X dikuadratin. Massa B adalah 9M. Massa jarak X kuadrat. Ini M coret. Terus ini tukar posisi. Jadi saya taruh ini tukar posisi salah satu 5A kurangi X sama dengan 9/4. Supaya kuadratnya hilang saya akarin. Lalu di akar dibagi X kuadratnya jadi hilang. Akar 93 akar 42 kali silang. Kali silang 2 kali 5A min X. Jadi 3X sama dengan ini kali ini 10A 3X ya ditambah 2X sama dengan 1, berarti X-nya adalah 10A dibagi 5, X sama dengan 2A. Silakan di screenshot. Silakan screenshot dulu. Sudah ya, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjut soal berikutnya. Sekarang hukum Kepler. T kuadrat per R kuadrat sama dengan konstanta. Atau boleh ditulis R1 per R2 pangkat 3 sama dengan T1 biar memudahkan. R1 per R2 pangkat 3 sama dengan T1 per T2 kuadrat. Dan kita lanjutkan lagi. Kelajuan satelit pada permukaan planet. Jadi kecepatan satelit di permukaan planet itu akar Gm per R. Kemudian kelajuan satelit pada ketinggian tertentu, ya, apabila sebuah benda atau satelit mengorbit planet pada ketinggian tertentu, kelajuan satelit mengorbit sebagai berikut. Jadinya akar ini pada permukaan ya, ini di permukaan ini. Ya, terus sekarang jadinya Vs akar Gm per R plus H. Nah, ini pada ketinggian H. Ya. Oleh karena kecepatan gravitasi permukaan planet sama Gm R kuadrat, jadi kecepatan satelit boleh pakai rumus ini, boleh ini, boleh yang mana terserah, tapi biasanya yang ini. Boleh ini atau ini tergantung nanti soalnya ya, boleh ini, boleh ini. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ya.
Kelajuan lepas. Kelajuan lepas itu adalah kelajuan minimum suatu benda pada saat dilemparkan ke atas sehingga tidak dapat kembali lagi ke permukaan bumi. Kelajuan lepas ini dibutuhkan untuk menempatkan satelit buatan pada orbitnya atau pada saat penerbangan berbanding terbalik dengan jaraknya. Ini potensial gravitasi di tak terhingga adalah 0. Supaya satelit dapat mencapai posisi pada jarak tak terhingga, energi kinetik yang dimiliki satelit ini harus sama dengan energi potensial gravitasinya. Jadi kelajuan lepasnya adalah akar 2Gm atau akar 2GR. Hati-hati ya, ini kelajuan lepas akar 2GR. Kalau tadi kelajuan satelitnya ini bergerak mengelilingi bumi, ya, kelajuan satelit. Kalau yang ini kelajuan lepas, jadi ada satelit dilepaskan naik ke atas supaya sampai ke titik stasioner di sini. Nah, ini bedanya. Kalau tadi kelajuan satelit mengelilingi kelajuan satelit ketika dilepaskan menuju ke luar angkasa. Ya. Nah, yuk kita lanjut. Nah, sebuah planet A dan B mengorbit mengelilingi matahari. Perbandingan antara planet A dan B, jadi jaraknya adalah RA banding RB. RA banding RB 1 banding matahari adalah 88, TA-nya 88 hari, maka periode planet B TB-nya berapa? Ini tadi pakai rumus ini. T1 per T2 kuadrat dibanding R1 per R2 pangkat 3. Ya. Kalau T pangkat 2, kalau R pangkat 3. Jadi karena ditanyakan B berarti TB 2 disama dengan RB per RA pangkat 3. Kalau jarak itu pangkat 3. Ya. Nah, kita tulis saja TB kuadrat per TA kuadrat sama dengan RB. RA bagiannya 1, RB bagiannya 4. Jadi 4 per 1 pangkatkan cari TA-nya 88 kuadrat sama dengan 4 pangkat 3 itu 64 per 1 kuadrat 1. Terus ini dipindah ke kanan jadi TB 88 kuadrat. Berarti kalau mencari TB sama dengan akar 64 dikali 88 kuadrat. Akar 64 itu 8. Akar 88 dikuadratin, kuadratnya hilang jadi 88. Ya, 88 ya kali 8, 88 kali 8 dapatnya 704 hari. Dan screenshot dulu jawabannya. Silahkan di screenshot. Kalau sudah Bapak lanjutkan lagi. Planet X dan Y memiliki jarak rata-rata dengan matahari adalah P dan Q. Ya. Jika planet Y 3 kali massa planet Y, 3 kali massa planet Y, periode revolusi planet X tersebut T dan jarak P adalah 1/4 Q. Periode revolusi Y adalah, ini kalimatnya membingungkan ya. Saya ulang lagi. Jarak rata-rata terhadap matahari P dan Q. Berarti Rx-nya adalah P, Ry-nya adalah Q. Jika massa planet Y, My, sama dengan 3 kali massa planet X. Periode revolusi X berarti Tx sebesar T, ya. Jarak P ya diketahui P itu 1/4 Q. P itu 1/4 Q. Maka jarak periode revolusi Y, TY-nya berapa? Berarti kita pakai perbandingan TY per TX kuadrat sama dengan RY per RX pangkat 3. Ya. TY kuadrat per TX kuadrat sama dengan RY-nya adalah Q, RX-nya adalah P pangkat 3. TY kuadrat, TX-nya itu T. Di sini ada keterangan P itu 1/4 Q. Jadi Q biarkan seperti ini. P-nya 1/4 Q kurung kuadrat pangkat 3.
Ya, pangkat 3 ini dicoret dengan ini dapat 1. Ini kuadrat ya. TY kuadrat per T kuadrat sama dengan ini kan jadinya 1 dibalik 4/1 pangkat 3. Sehingga TY kuadrat per T kuadrat sama dengan 1 kali 4, 4 dikuadratin adalah 64/1 ya. 1 dipangkatkan 3 ya. 4 dipangkat 3 64, 1 dipangkatkan 3 1. Jadi ini pindah ke kanan. Jadi TY kuadrat sama dengan 64 kali T kuadrat. Jadi TY-nya sama dengan akar 64 8. Akar T kuadrat T. Jadi dapatnya 8T. Jadi masanya ini dipengaruhi nggak? Masanya nggak ngaruh. Masanya nggak dipakai. Silakan screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Bumi mempunyai jari-jari rata-rata sebesar 6.400 km dan percepatan gravitasi di permukaan bumi 10. Jadi diketahui jari-jarinya R-nya adalah 6400 km. Hati-hati ya. Dan percepatan gravitasi di permukaan bumi G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Besar kelajuan satelit pada ketinggian H hanya adalah 3.600 km. Maka berapakah kelajuan satelit di permukaan pada ketinggian H? Sekian. Berarti V pada ketinggian H ini berapa? Coba pakai rumusnya tadi. V kelajuan satelit pada ketinggian H. Ya, ketinggian H itu rumusnya adalah akar ya GM R plus H. Tetapi di sana tadi diketahui G-nya 10. Berarti pakai rumus yang nomor ini yang dipakai. Pakai ini. Ya, pakai rumus yang itu aja. Ya, pakai rumus yang itu saja. Kita pakai rumus yang ini. Hati-hati ya ini ya, angkanya cukup ini. Ya, rumusnya V satelitnya tadi jadinya N akar G per R plus H. Ini. Ya. R-nya berapa? Kita ubah ke meter aja dulu ya. Kita ubah ke meter dulu. Karena ini satuannya meter per second kuadrat ya. Jadi ini kita ubah jadi 64 00 km ke meter itu nolnya tambah 3 meter. Jadi 64 kali 10 pangkat 5 meter. Ini jadinya 360 ya, tambahin nolnya 3 meter, jadi 36 kali 10 pangkat 5 meter. Tinggal masukkan ini R-nya. R-nya 64 kali 10 pangkat 5 akar G 10 per R plus H. R plus H-nya berapa? R-nya adalah 64 10 pangkat 5 ditambah H 36 10 pangkat 5 ya, jadinya 64 kali 10 pangkat 5 akar ini tambah 10 dibagi 100 kali 10 pangkat 5 ini coba ini 1 berarti 64 kali 10 pangkat 5 akar 1 per 10 pangkat 6. Nah, 4 kali 10 pangkat 5 kali akar 1, 1. Akar 10 pangkat 6 berarti 10 pangkat 3. Terus ini coret dengan ini 10 pangkat 2. Jadi dapatnya 6400 meter per second.
diubah ke kilometer per second jadi 6,4 kilometer per second. Jawabannya B. Screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi. Perbedaan kala revolusi Merkurius Venus adalah 137 hari. Kala revolusi Merkurius adalah 88 hari. Berarti T Merkurius itu 88 hari. Jika orbit Venus 19 kali jadi orbit Merkurius, berarti R Venus sama dengan 1,9 R Merkurius. Perbandingan kecepatan orbit Merkurius dan Venus adalah, jadi perbandingan kecepatan orbit Merkurius dengan Venus. Berarti ditanyakan perbandingan V Merkurius dibanding V Venus. Di sini kita cari rumusnya tadi. V kecepatan orbitnya tadi, ya. Kecepatan orbitnya tadi, rumusnya apa? V satelit, ya. Satelit, pakai V satelit tadi. Rumusnya adalah, ya, V satelit tadi, V satelit sama dengan akar Gm per R. Nah, masanya sama atau tidak nih? Merkurius ini kecepatan orbitnya skala revolusinya TR, ya. Tidak ada kaitannya dengan T, periode nggak ada, ya. Kaitannya T tidak ada. Gm per R kuadrat, ya. Gm per R kuadrat. Berarti cari gravitasinya. Gravitasinya coba kita bandingkan, ya. Bandingkan secara rumusnya. Gm masanya ini beda. Masanya ini antara apa namanya? Masanya antara itu kan beda, G gravitasi, Gm periodenya beda. Coba kita bandingkan. Sini ya, kita coba dulu VS-nya, atau ini skip dulu aja. Skip dulu ini karena ada periodenya, ada selisih periode. TM dengan TV itu 137 hari. Ini skip dulu. Nanti saya cek dulu, ini kan hubungannya Gm, masanya ini nggak tahu nih, masa Merkurius Venus ini harusnya ada perbandingannya. Di sini tidak ada perbandingannya, ya. Padahal masa Merkurius Venus kan beda. Kalau perbandingan hanya jarak, ya nggak bisa karena ini, ya, masanya tidak diketahui. Skip dulu ya nomor 5, lewati dulu. Satelit X dan satelit Y mengorbit bumi pada ketinggian tertentu 5.600 dan 11.600. Diketahui satelit X 2 kali masa satelit X. Jadi Hx sama dengan 5.600 km, Hy 11.600 km, masa X sama dengan 2 kali masa Y. Apabila jari-jari bumi, R buminya, ya, R-nya adalah 6400 km, perbandingan antara periode revolusi X dengan periode satelit Y. Berarti tanyakan TX dibanding TY pada ketinggian tertentu. Berarti rumusnya, ya, rumusnya ini perbandingannya ketinggiannya saja yang kita lihat, coba ya. Masanya nggak ngaruh karena ini hubungannya T. Ya, tadi rumusnya gimana?
ya. R ya TX per TY kuadrat sama dengan RX per RY pangkat 3. Nah, di sini ada ketinggiannya, berarti diukur dari pusatnya ini. Ya, coba kita hitung. RX-nya ini berarti ditambahkan hanya TY per TX banding TY sama dengan RX-nya itu berarti R ditambah HX. RY-nya berarti R ditambah HY pangkat 3. Coba. R-nya 6.400 ditambah HY-nya 5.600 dibagi ya 6.400 ditambah 11.600 kuadrat. Coba kita hitung. Ya. 6.400 jadi jaraknya ditambahkan. Tambahkan ya 6400 ditambah 5600 dapatnya 12.000. Ini nggak usah diubah ke meter, nggak apa-apa karena perbandingan. 6400 ditambah 11.600 dapatnya 18.000. Ini pangkat 3 ya, pangkat 3 ini coret-coret. Jadi TX pangkat 2, ini kan pangkat 2 ya. Pangkat 2-nya nanti aja dulu. TX TY pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 3 berarti 12 kali 12 kali 12 per 18 pangkat 3 jadi 18 kali 18 kali 18 biar mudah saya ngitungnya. Ini coret ini bagi 6, ini 2, ini 3, ini 2, ini 3, ini 2, ini 3. Sehingga dapatnya 8 per 27. Nah, ini TX per TY kuadrat. Supaya kuadratnya hilang di akar, TX per TY sama dengan akar 8 per 27. Akar 8 itu 2 akar 2, akar 27 itu 3 akar 3. Jadi perbandingannya TX banding TY sama dengan 2 akar 2 dibanding 3 akar 3. Jawabannya D. Silakan screenshot dulu jawaban D. Sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi. Oh, sudah habis. Oke. Yang satu soal tadi yang Bapak skip, nanti Bapak kirim jawabannya lewat WA aja ya. Saya kirim di grupnya saja. Nanti Bapak cek dulu itu betul nggak soalnya ini, karena di sini masanya tidak tahu perbandingannya. Dah, sampai sini Bapak akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.